Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang pertama itu tentang pengertian. Eh, Siapapun, setiap orang ingin berumah tangga. Rumah tangga itu terbangun melalui proses pernikahan antara dua insan, yakni perempuan dan laki-laki. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa sih yang dinamakan dengan pernikahan, apa pengertiannya, dan bagaimana pernikahan itu. Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pernikahan itu berasal dari bahasa Arab, yakni nikah, yang artinya itu mengumpulkan atau menyatukan. Istilah pernikahan juga bisa disebut dengan perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan yakni ikatan atau akad yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Menurut ulama mazhab Syafi'i, pernikahan adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri atau jima dengan lafal kawin atau nikah yang semakna dengan itu. Jadi ketika sudah ada kata akad atau lafal nikah, kawin, itu diperbolehkannya seorang perempuan dan laki-laki melakukan jima. Kemudian ada juga pengertian pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan pernikahan juga terdapat atau tertuang dalam surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Yang artinya itu, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Merujuk pada ayat tersebut, ketika seseorang telah mampu dan telah siap dan berniat untuk menikah, maka segeralah menikah. Jangan dahulu memikirkan bagaimana rezekinya, bagaimana apakah ada uang. Karena melihat dari ayat yang telah tadi dibacakan dan disebutkan, insya Allah ketika kita melangsungkan sebuah pernikahan dan membangun sebuah rumah tangga, pintu rezeki akan terbuka lebar karena Allah meridhoi seseorang yang berniat untuk menikah karena menjauhi hal-hal yang kurang baik. Selain dari ayat Al-Quran, terdapat juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, hai pemuda, siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih aman untuk mata dan dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak puasa, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu sebagai pemelihara baginya. Merujuk pada hadis yang telah dijelaskan tadi, yang disebutkan tadi, ketika kita sudah benar-benar siap, maka segeralah menikah. Karena menikah itu lebih baik daripada melakukan hal-hal yang kurang baik menurut agama. Ketika ia belum kuasa, dalam artian
dia belum memenuhi syarat-syarat untuk menikah, maka berpuasalah. Untuk apa? Sebagai benteng hawa nafsunya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain dari hadis tadi, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama itu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, parasnya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita memilih seorang pasangan, maka yang didahulukan, yang terpenting adalah kita melihat bagaimanakah pemahaman dia terhadap agamanya. Ketika seseorang paham, ketika seseorang lebih mendalami dan lebih banyak belajar tentang agama, maka seseorang tersebut akan baik dalam artian mereka tahu tentang hak dia sebagai seorang suami, kewajiban dia seorang suami, hak sebagai istri, kewajiban sebagai istri. Makanya dalam hadis tersebut Rasulullah sangat menyarankan atau menganjurkan ketika memilih seorang pasangan itu melihat dari agamanya terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.